Boleh nggak dok menjelaskan secara gambaran umum stroke itu kayak gimana sih dok? Nah itu dok. Oke. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Waduh, telat ini. Ini udah siang ini di sini. Siang. Ya, Sobat Hermina, ketemu lagi dengan kita Observasi Hermina. Obrolan seru varian edukasi Hermina. yeay. Ini perdana nih, pertama kali ya. Rencananya kita akan terus melakukan edukasi lewat podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan pencerahan dan edukasi kepada para Sobat Hermina. Dan supaya lebih dekat dengan Hermina. Betul nggak dok? Betul sekali dok. Asyik. Betul. Kebetulan hari ini saya selagi hostnya, nggak tahu nanti ke depan hostnya siapa ya. Saya Dr. Yani, spesialis penyakit dalam di Hermina Depok. Hari ini kita kedatangan tamu, wah ini cukup tersohor nih. Salah satu tamu kita yang dinanti-nanti, Dr. Ricky Kohar, spesialis saraf, Vina, konsultan neurointervensi. Tuh, panjang kan? Saya mesti ngapalin dulu tuh 10 menit tadi. Ya. Selamat siang Dr. Ricky. Selamat siang Dr. Yani. Sehat dok? Selamat siang sahabat Hermina. Wah iya. Sehat dok? Sehat dok. Gimana dok kabarnya dok? Takutnya dokter saraf kan suka gini ya, gangguan saraf ya dok. Nah ini dok. Yap. Terima kasih udah bisa berkunjung sekarang dok. Sama-sama, Kebetulan dokter Ricky ini juga bekerja di Rumah Sakit Hermina ya dok? Ya. Berpraktik betul. di Rumah Sakit Hermina. Nah dok, boleh nggak memperkenalkan nih kepada Sobat Hermina nih? Dokter Ricky ini tugasnya, prakteknya di sini selain sebagai dokter saraf tuh apa aja dok yang bisa dilakukan? Oke, jadi ya selamat siang sahabat Hermina. Perkenalkan saya Dr. Ricky Kohar, spesialis neurologi, neurointervensi dok. Jadi saya seorang dokter spesialis neurologi ya. Kalau dulu kan ngomong bahasanya Dokter saraf ya dok? dokter saraf. Kedengarannya nggak enak ya dok? Yang mana dokter saraf tuh? Yang saraf tuh katanya. Ya betul dok. Jadi kalau sekarang lebih tepatnya bahasanya neurologi ya. Neurologi. Kemudian, saya juga. Tuh Sobat Hermina, kalau ketemu dokter Ricky jangan panggil dokter saraf, dokter neurologi. Iya. Dokter neurologi Atau Iya. kalau sekarang itu gelarnya kita SPN ya. Jadi SPN. Neurologi bukan SPS lagi. Gitu. Oke dok. Iya. Nah, saya sendiri berpraktek ya seperti biasa untuk menangani pasien-pasien di poli dok ya. Di poli, pasien-pasien yang kemudian datang ke IGD ya. Untuk bidangnya ya, neurologi secara umum, kemudian juga secara khusus yaitu neurointervensi dok. Seperti itu. Nah dok, kalau boleh tahu nih, apa nih bedanya dokter spesialis neurologi biasa dengan dokter nih? Dokter ini kan pasti udah ada belakangnya lebih panjang lagi nih dok. Nah yang membedakan tuh apa dok? Oke, jadi neurointervensi sendiri itu ya merupakan salah satu bidang subspesialistik dok ya di bidang neurologi. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan dok definisinya ya. Jadi neurointervensi itu merupakan bidang di mana seorang dokter neurointervensi akan melakukan prosedur medis, yaitu berupa melakukan tindakan khusus dok. Dalam hal ini kita sebutnya kateterisasi pembuluh darah di leher dan di otak dok. Jadi tindakan ini sendiri ya hanya kita dokter neurointervensi yang melakukan gitu ya. Memang ada beberapa bidang lain gitu ya, seperti di bedah saraf ataupun radiologi intervensi yang juga melakukan. Secara spesifik di neurologi kita menyebutnya itu neurointervensi dok. Baik dok. Nah tuh Sobat Hermina sudah dijelaskan ya. Ternyata dokter Ricky ini selain dokter spesialis neurologi, beliau nih lebih memperdalam lagi nih untuk kasus-kasus yang memang membutuhkan penanganan khusus. Makanya disebut neurointervensi. Oke dok. Ya, sorry dok. Selain menangani masalah otak juga saraf dok tentunya. Saraf di medula spinalis atau di sumsum tulang belakang. Artinya ya semua yang berhubungan dengan saraf
terutama di bagian kepala, otak ya dok, Iya, dan semuanya dan itu sumsum tulang. termasuk sumsum tulang itu berhubungan dengan Iya, bagian neurologi. Oke, neurologi dan neurointervensi. neurointervensi. Oke. Nah tuh, jangan salah pilih lagi dokter spesialis neurologinya ya. Sobat Hermina harus bisa menentukan, oh nih berarti nih saya harus ke dokter spesialis neurologi yang khusus neurointervensi. Nah dok, kira-kira kasus apa sih yang paling sering dok? Kira-kira Sobat Hermina nih, saya mau ketemu dokter Riki nih. Biasanya kasus-kasus apa tuh yang paling sering dok? Oke. Jadi dok, pada dasarnya kan pasien-pasien neurologi ya seperti yang kita tahu dok ya, secara umum seperti misalnya pasien-pasien stroke, Pasien stroke, ya nyeri kepala, nyeri ya, kepala, kemudian vertigo, vertigo, nyeri-nyeri dok, ya, baik itu di sendi, pokoknya di di otot, di sendi, di kalau di tulang. hati enggak ya dok? Di hati ya dok? Ya itu harus ke dokter cinta dok. Oh dokter cinta. Yani mungkin. Nanti mungkin saya akan mengambil subspesialis ya dok. Dokter cinta. Ya. Oke dok. Jadi secara umum dokter neurologi ya penanganannya banyak dok. Semua gangguan gerak ya, pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, semua itu secara umum neurologi Intervensi. ya bidangnya. Sedangkan neurointervensi dok, Oh. ya, sedangkan neurointervensi itu ada kekhususan tersendiri. Oke gitu. dok. Jadi Lebih dalam lagi berarti ya dok? iya, tapi pada dasarnya penyakit-penyakit yang kita tangani itu nomor satu udah pasti stroke dok. Wah Ya. stroke. Kemudian bisa juga pada pasien-pasien yang mengalami kecurigaan gangguan pembuluh darah di otak, ya, di otak maupun di sumsum tulang belakang. Itu biasanya neurointervensi berperan di situ. Kemudian juga bisa pada pasien-pasien yang mengalami tumor ya. Jadi ada namanya high vascular tumor ya, seperti misalnya juvenile ya, nasopharyngeal angiofibroma seperti dok, atau mungkin ada meningioma yang kemungkinan akan direncanakan operasi gitu ya. JNA tadi itu juga sama, yang tumor-tumor high vascular di leher itu juga biasanya kalau dokter THT ada rencana mau lakukan tindakan supaya nanti selama operasi juga pendarahannya nggak banyak gitu dok ya, nggak masif. Biasanya kita dokter neurointervensi berperan di situ untuk melakukan embolisasi dulu dok. Oke. Jadi kita kurangilah nanti resiko pendarahan yang cukup banyak gitu ya selama operasi seperti itu. Cakupannya cukup luas juga ya Cukup dok? Bahkan luas. bisa bergabung dengan divisi bagian yang lain ya, Bagian-bagian yang lain dok, betul Oke, dok. oke. Jadi itu. Tapi pada dasarnya neurointervensi ya nomor satu yang kita kerjakan itu dok, ada yang namanya diagnostik dok, dan yang kedua ada namanya intervensi, Oke. terapi intervensi. Jadi kalau misalnya dikatakan neurointervensi itu ya bisa melakukan dua-duanya, diagnostik dan intervensi. Diagnostiknya biasanya yang kita kerjakan adalah digital subtraction angiography atau DSA cerebral gitu ya. Baik itu di cerebral, di otak, ataupun di spinal atau sumsum tulang belakang gitu. Tergantung case-nya apa dulu dok, kasus yang dialami pasien apa dulu gitu. Kemudian dari hasil DSA nanti, digital subtraction angiography ini kalau misalnya kita temukan sesuatu yang bisa kita intervensi, ya kita akan lanjutkan ke tindakan endovaskular namanya, atau tindakan intervensi. Oke. Seperti itu dok. Oke. Nah dok, ini kan biasanya kalau Sobat Hermina nih ya paling sering dengar, pada takut nih kalau dengar kata-kata, saya stroke dok. Nah tuh dok, boleh nggak dok menjelaskan secara gambaran umum stroke tuh kayak gimana sih dok? Nah itu dok. Oke. Jadi gini, mungkin definisinya dok ya. Ya betul dok. Nah, jadi secara umum definisi stroke itu kita bisa katakan bahwa terjadi gangguan secara vokal ataupun global gitu dok ya, yang berlangsung lebih dari 24 jam. Vokal itu maksudnya apa sih? Terjadi ada gejala-gejala yang terkait dengan vokal dok. Jadi contohnya misalnya pasien datang dengan keluhan mendadak lemah sesisi badan, itu kita sebutnya vokal dok. Atau misalnya tiba-tiba dia bicara pelo gitu ya, jadi wajahnya juga misalnya mencong gitu, itu kita sebutnya vokal gitu. Atau misalnya mendadak tiba-tiba nih dari sebelumnya belum penurunan kesadaran, kemudian tiba-tiba mendadak nggak sadar gitu dok. Nah kita kita bisa curiga itu mungkin stroke juga gitu. Karena pada dasarnya kan stroke ada dua dok ya.
Ada stroke perdarahan, ada stroke sumbatan. Ah, betul. Ya, kalau bahasa medisnya iskemik itu sumbatan, hemoragik itu perdarahan. Mana yang lebih sering bikin penurunan kesadaran ya biasanya yang hemoragik itu dibandingkan yang iskemik. Tapi iskemik juga bisa asal rata-rata ya biasanya kalau iskemiknya ya jadi sumbatan itu kalau luas dok dia bisa bikin bengkak otaknya, kemudian pasien bisa mengalami peningkatan tekanan di otak dan kemudian kesadarannya menurun. Oke. Jadi pada dasarnya ya kita bisa lihat dari definisi itu sendiri gitu loh. Jadi terjadinya gangguan vokal ataupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam dan dapat sampai bahkan menyebabkan kematian gitu dok. Oke. Dan sifatnya mendadak sih biasanya. Oke. Gitu. Nah, tuh Sobat Hermina, berarti kalau misalnya sampai ada kehilangan sadaran, tiba-tiba disertai mungkin ada kelemahan anggota gerak ya dok? Gerak Entah satu sisi aja ya? Ya, bicara atau pelo. bicaranya pelo, mungkin pusing agak keliengan ya dok? Iya, pusing keliengan, sempoyongan. Nah, itu hati-hati tuh Sobat Hermina. Datanglah ke UGD Hermina supaya kita bisa cepat tangani ya dok. Ya, betul. Karena ternyata ada durasinya juga ya dok, supaya kita bisa menyembuhkan ya dok. Ada durasinya. Jadi ada definite treatment bahasanya. Jadi ada terapi definitif yang sampai saat ini itu bisa kita kerjakan pada pasien-pasien stroke yang tentunya ya datangnya itu kurang dalam waktu yang kita sebutnya golden time dok. Golden time atau golden period ya dok. Betul, golden period. Jadi masih selama pasien itu datang masih dalam masa periode emas ya kita bisa lakukan. Angka kesembuhannya cukup tinggi ya dok. Betul. Oke. Jadi kalau yang disarankan sendiri sebaiknya kurang dari 4,5 jam. Kurang dari 4,5 jam. 4,5 jam. Atau semaksimal-maksimalnya kurang dari 6 jam dok. Kurang itu dari 6 kita jam. masih bisa lakukan beberapa terapi yang cukup superior lah. Contohnya kalau kurang dari 4,5 sampai 6 jam itu ya kita bisa lakukan trombolisis namanya dok. Nah, kebetulan ya dok. Kemarin saya dengar dokter berhasil melakukan trombektomi dok di Rumah Sakit Hermina Depok nih dok. Nah, kalau boleh tahu dok, itu tindakan apa sih dok? Dan misalnya nih, kalau pasien stroke, kira-kira dengan tindakan yang dilakukan dokter itu, angka kesembuhannya tinggi nggak dok tuh? Oke, baik dok. Mungkin saya bedakan dulu dok ya. Jadi terapi stroke itu yang tadi saya bilang yang pertama itu trombolisis. Jadi kalau trombolisis sendiri ini kita sebutnya terapi RTPA gitu ya. Jadi dia obatnya itu namanya alteplase. Ada juga teneclase, tapi di Indonesia itu yang tersedia masih alteplase dok namanya. Jadi alteplase ini dia pemberiannya hanya melalui infus dok. Oke. Gitu, melalui infus. Itu terapi trombolisis intravena namanya. Intinya sebenarnya kayaknya mengurangi sumbatannya ya dok? Iya, tujuannya untuk mengurangi sumbatan atau bahkan istilahnya kita melisiskan lah. Jadi menghancurkan si sumbatan itu sendiri atau clot. Kalau kita sebutnya bekuan darah gitu yang menyumbat. Itu terapi trombolisis yang bisa dilakukan kurang dari 4,5 sampai 6 jam gitu. Kemudian ada terapi intervensi. Nah, ya ini di bidang neurointervensi ya. Yaitu disebut dengan mechanical thrombectomy atau thrombectomy mekanis gitu dok. Jadi mechanical thrombectomy ini merupakan suatu prosedur di mana kita berusaha dengan menggunakan kateter tentunya dok ya. Jadi pasien itu dibawa ke ruangan kateterisasi, kemudian nanti kita bisa dibius lokal, bisa juga kita bius total gitu dok ya. Jadi prosedurnya kurang lebih sama saja dengan DSA, cuman ini dilakukan intervensi. Intervensinya gimana? Jadi kita memasukkan ada 2 dok, tergantung. Yang nomor 1 itu namanya stent retriever, ya. Yang kedua itu dengan aspirasi. Jadi trombektomi ini kalau kita bagi itu ada 2 caranya dok. Yang pertama dengan stent retriever, yaitu kita menarik si clot atau si bekuan darah tadi ya, kita tarik. Karena stent retriever itu kan bentuknya dia seperti jala begitu dok ya. Jadi seperti kawat jala gitu. Kemudian kita dikaitkan gitu ya. Betul dok. Jadi kita kaitkan, tarik ya. Kita diamkan sekitar 3 sampai 5 menit, kemudian kita tarik keluar. Atau yang kedua itu namanya trombektomi aspirasi. Trombektomi aspirasi ini kita dekatkan sedekat mungkin ya, yang penyumbat tadi kateter aspirasinya ya, kita dekatkan sedekat mungkin dengan si
anggap ini clotnya dok ya. Ya. Nah ini kateter aspirasinya kita dekatkan sedekat mungkin, kemudian nanti dengan menggunakan bantuan mesin penyedot nanti dibantu disedot keluar gitu clotnya. Ya. Jadi Sesuai namanya aspirasi ya dok? ya Tarik trombektomi sedot. aspirasi atau trombektominya dengan stent retriever gitu dok. Berarti kalau dengan tindakan tersebut, dengan misalnya golden period 4-6 jam, kemungkinan kesembuhannya cukup tinggi ya Oh dok? ya, gini dok. Untuk trombektomi mekanis sendiri memang secara teori dianjurkan itu kurang dari 6 jam. Kurang dari 6 jam? Iya, itu yang benar-benar yang istilahnya pada golden period trombektomi dok ya. Tapi berdasarkan trial terbaru, penelitian terbaru gitu ya, terus dikembangkan, sampai saat ini trombektomi bisa dilakukan bahkan sampai 24 jam. Oh, oke. Gitu. Jadi tergantung nih dok, berdasarkan, jadi ada yang namanya trialnya itu namanya Devious, ada juga dengan Down gitu ya. Kalau Down itu bisa antara 6 sampai 24 jam gitu dok. Sedangkan yang Devious itu antara 6 sampai 16 jam. Tapi tentunya harus memenuhi kriteria juga gitu ya. Sesuai nggak? Misalnya pasien itu datang ke kita di IGD dalam timing 6 sampai 16 jam ya, kita lihat kriterianya kira-kira sesuai nggak dengan kriteria Devious. Kemudian kalau misalnya dia dalam waktu 6 sampai 24 jam gitu ya, kita lihat kriterianya berdasarkan Down sesuai atau tidak. Kalau memang sesuai ya kita bisa kerjakan trombektomi. Dan tentunya trombektomi ini sendiri nggak bisa kita kerjakan itu pada pembuluh darah yang kecil gitu dok. Jadi ada syaratnya, trombektominya itu harus dikerjakan pada pasien-pasien stroke yang mengalami sumbatan itu di pembuluh darah besar, dan nggak bisa juga untuk stroke perdarahan gitu ya. Iya betul. Ya kalau kita mau berbicara stroke perdarahan sebenarnya ada lagi terapi intervensi lainnya yang bisa kita kerjakan ya, karena kalau di bidang neurologi intervensi itu atau neurointervensi kita nggak hanya mengerjakan trombektomi gitu, tapi kita bisa mengerjakan tindakan-tindakan lain juga tentunya. Seperti itu dok.